Dia masih ketemu istri, ketemu anak, kamar mandinya satu, atau mungkin lalu lantang dan yang lain. Hal itu tidak mungkin, maka alternatif shelter itulah yang harus dibikin. Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Menanggapi hal tersebut, berbagai kalangan masyarakat ikut terlibat dalam merespons lonjakan kasus COVID yang terus meningkat dari hari ke harinya. Salah satunya, seperti yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam video kali ini, saya, Riani, akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Dr. Darwito selaku Direktur Utama Rumah Sakit Akademik UGM, membahas peran sekaligus tantangan yang dihadapi UGM dalam menanggulangi pandemi saat ini. Yang salah satunya juga diwujudkan melalui inovasi kebijakan alih fungsi sejumlah fasilitas menjadi shelter bagi para pasien COVID-19. Halo Sobat Polgov Talks, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Sobat semua dalam serial diskusi Polgov Talks. Kali ini saya akan membahas mengenai topik peran UGM dalam menghadapi dan menanggulangi COVID-19. Saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Dr. Darwito, dan beliau sudah ada di samping saya membersamai diskusi kali ini. Untuk itu saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Darwito. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Mbak Riani. Gimana ya. Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Selama PPKM gimana nih Pak? Semakin sibuk atau justru banyak waktu untuk di rumah? Ya, rumah sakit makin banyak menangani pasien berarti ya kita sibuk lah. Tapi ya itulah rumah sakit. Betul, dan menyangkut banyak nyawa orang juga ya Pak ya. Mudah-mudahan selalu terlindungi Pak Darwito dan keluarga. Amin. Baik Sobat Polgov Talks, kali ini saya sudah berada di dekat salah satu shelter yang disediakan oleh UGM, yakni University Club. Shelter ini menjadi salah satu alternatif bagi para pasien COVID-19 yang ada di Yogyakarta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara terkontrol. Untuk itu saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Dokter terkait dengan kapan sih sebetulnya shelter-shelter yang ada atau yang disediakan oleh UGM ini beroperasi, dan saya juga ingin mengetahui bagaimana mekanisme pelayanan atau fasilitas yang disediakan oleh shelter-shelter berikut. Pak Dokter, kira-kira shelter yang dekat dengan kita saat ini sudah beroperasi sejak kapan sih Pak Dokter? Ya sebenarnya ya operasionalnya itu setengah bulan yang lalu. Oke. Artinya tapi gagasan itu kita ungkapkan sebenarnya 1 bulan, awal bulan. Kan begini, awal mualnya kita tahu ya pandemi itu mengalami suatu fluktuatif ya, suatu namanya second wave lah. Ada gelombang kedua ya. Itu semua rumah sakit di DIY kolap. Saya kebetulan ketua Persi DIY. Bagaimana keadaan sesungguhnya kalau tidak ada suatu inovasi terobosan? Maka kemudian saat saya dilantik jadi Direktur Utama Rumah Sakit Akademik UGM, saya melontarkan gagasan itu pada Pak Rektor. Dan itulah UGM. UGM itu berpikir untuk rakyat. Pak Rektor mempunyai semangat yang sama. Saat saya ajukan gagasan bahwa shelter yang dibina oleh rumah sakit
Akademi UGM. Nah ini bagaimana? Ternyata Pak Rektor menyediakan yang lebih dari ekspektasi saya, yaitu bahwa ini adalah hotel berbintang 3 UC dan Universitas Agama sekitar 200 tempat tidur dan sudah diresmikan 15 hari yang lalu. Gitu. Kalau tadi sempat bilang di luar ekspektasi, saya juga jujur di luar ekspektasi Pak Dokter. Membayangkan dulu kan kalau UC untuk tamu ya, menginap dan lain sebagainya gitu. Acara-acara besar juga banyak dilakukan di UC. Sekarang secara besar-besaran dilakukan perubahan sehingga jadi tempat untuk pasien. Ini satu hal kebijakan yang luar biasa dan patut diapresiasi Pak Dokter. Kira-kira kalau tadi Pak Dokter sempat bilang ada shelter-shelter yang juga sudah dibangun ya, dan kalau kita tahu juga pemerintah DIY sebetulnya sudah juga menyediakan salah satunya seperti yang di Tegarejo ya, Rusunawa Tegarejo, dan beberapa shelter lokal atau community shelter. Lantas yang menjadi letak perbedaan sebetulnya dari shelter yang ada yang sudah dibangun oleh masyarakat tadi dengan shelter yang dibangun oleh UGM, ini perbedaannya seperti apa Pak Dokter? Ya karena gini, artinya shelter ini adalah sebenarnya itu kan gini, fungsi shelter itu sebenarnya kan melakukan keterpaduan bagaimana sih supaya masyarakat dalam hal melakukan isolasi mandiri itu tidak bingung, ya toh? Kebingungan masyarakat saat dia sudah positif terkena COVID, itu dia bingung, saya mau kemana, kan harus isolasi mandiri. Mungkin dalam tanda kutip, bagaimana caranya, ya toh? Saat isolasi mandiri di rumah, apakah mungkin kan dia masih ketemu istri, ketemu anak, kamar mandinya satu, atau mungkin lalu lantang dan yang lain. Hal itu tidak mungkin, maka alternatif shelter itulah yang harus dibikin. Nah kemudian ada masyarakat, oke lah shelter masyarakat, ya community shelter, oke silahkan, tapi sementara ini lepas dari pantauan rumah sakit. Padahal kalau terjadi suatu keburukan, dia harus butuh rumah sakit. Nah inilah suatu prototipe atau suatu sistem yang kita bangun bahwa rumah sakit akademik, ya itu membuat namanya, saya mengadakan bukan shelter, sayap rumah sakit. Atau boleh kalau menurut peraturan perundangan disebut rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Di sini itu ada dokter dan ada perawatnya yang memantau. Nah, kita menggunakan teknologi, pantauannya itu adalah dengan pantauan baik telemedicine maupun telekonsultasi, dan ini terhubung dengan rumah sakit. Artinya yang di shelter sini adalah pasien-pasien yang ringan dan yang sedang, paling tidak yang ringan lah. Sedang ada suatu perburukan, refer ke rumah sakit, dan itu sudah ada jalurnya. Sehingga alurnya itu penggunaan shelter University Club maupun Wisma Agama, dan satu lagi Pak Rektor memberikan asrama Dharma Putra. Di sini itu 200 tempat tidur, Dharma Putra 300, berarti sekitar 500 tempat tidur. Bahkan di Baciro itu 300-an. Ada yang Baciro juga, tapi yang kita kelola rumah sakit adalah UC, Wisma Agama, dan asrama Dharma Putra Karanggayam. Kemudian MIC, Mardhya Islamic Center, itu tapi dikelola oleh Rumah Sakit Sarjito. Tapi prototipnya sama dengan kita. Artinya bahwa pasien datang ke rumah sakit di RSA, dilakukan suatu asesmen, bagaimana dia, apakah dia sudah positif, apakah dia ini termasuk dipilah apakah gejala ringan, sedang atau berat. Kalau berat langsung masuk rumah sakit, ringan dan sedang dilihat. Kalau misalnya ringan dan lihat ada kriteria tertentu, oke, kita dorong ke shelter. Di sini dipantau. Apabila mengalami perburukan, oke, dorong ke rumah sakit lagi. Bahasa Jawa ini banyu mili. Banyu mili, artinya seret sana, masuk sana, kemudian dia dipilah, dorong ke shelter karena sedang ringan. Kalau sedang mengalami perburukan, dorong rumah sakit untuk dirawat. Sehingga rumah sakit itu hanya dirawat pasien-pasien yang berat, yang butuh tindakan medis tertentu. Wow. Nah, itulah sehingga nanti diharapkan yang dulunya adalah kekurangan bed nggak akan terjadi. Semoga ya Pak. Iya, dengan sistem ini sama dengan rumah sakit punya 1000 bed.
Padahal normalnya rumah sakit hanya punya sekarang itu existing sekarang 300 tempat tidur. Yang 200 untuk memang khusus kita COVID untuk pasien COVID, yang 100 untuk umum, tapi kita punya sekitar 750 tadi. Menarik sekali nih Pak Dokter, tadi Bapak sempat menyebut ada beberapa fasilitas ya, seperti telemedicine, kemudian juga telekomunikasi yang itu bisa diintegrasikan dengan shelter-shelter yang ada. Artinya apakah itu tidak membutuhkan sumber daya manusia yang cukup masif Pak dalam pengelolaan shelter-shelter ini? Malah justru lebih, karena kita menggunakan teknologi. Oke. Dengan dana teknologi tersebut kita nggak usah wirawiri, cukup dengan dipantau pasiennya, dokter dan perawat memantau lewat ini, kemudian konsultasi bisa. Dan ini softwarenya dibikin dari teman-teman MIPA. Dari UGM juga. Dari ya? UGM juga. Luar biasa ini. Iya. Dari hulu sampai hilir semua disiapkan oleh UGM ya Pak ya. Iya. Kemudian inilah yang disebut memang UGM adalah untuk rakyat, itulah sini sebenarnya. Oke. Pak Dokter, kalau dengar dari cerita Pak Dokter kan kayaknya wow gitu ya, kita masuk ke UC atau nanti ke Wisma Kagama, kesan yang didapatkan oleh para pasien itu kan bukan tempat yang kumuh pertama, atau tempat yang tanda kutip tidak nyaman lah untuk para pasien. Ini sekaligus juga menjawab barangkali ya Dok, dari status quo yang ada saat ini, di mana barangkali shelter-shelter yang dibangun oleh komunitas masyarakat lokal itu seringkali menggunakan, mohon maaf, rumah-rumah yang sudah tidak terpakai. Jadi mereka punya kekhawatiran, punya rasa takut, dan bahkan kesan pertama yang tidak baik terhadap shelter tersebut. Dan ternyata memang ini bisa terbukti ampuh ya Dok ya untuk mendekonstruksi hal tersebut. Betul, setuju. Bahkan ada suatu yang dulunya dikenal nanti diisolasi di rumah berhantu. Ya, artinya kita rakyat kita sudah saatnya masyarakat itu merasakan harusnya seperti ini. Sebenarnya prototipe ini tuh bisa dilakukan dimanapun. Pemda di manapun itu menggunakan lah hotel bintang 3 atau minimal Melati atau bintang 1, bintang 2. Oke, ini bintang 3. UGM sudah memberi contoh. Di sini hotel berbintang enak, kemudian ada TV-nya, dia bisa dipantau dokter, dipantau perawat. Ya, ini sehingga tidak menjadi ketakutan masyarakat. Inilah yang sebenarnya bahwa ada stigma seolah-olah pasien COVID itu, sebenarnya pasien COVID itu kan butuhnya supaya tidak menular kan 14 hari. Ya, inilah di sini nanti 14 hari. Kalau nanti dibandingkan saat pertama dia ada insidensinya, saat ada suatu gejala ya. Oke, masa inkubasi ditambah 10 hari atau mungkin 4 hari tambah hingga 14 hari. Kalau dia sudah di rumah 2 hari ya di sini 12 hari. Dan dia makan hotel berbintang. Standarnya standar hotel ya. Iya, standar hotel. Pelayanannya juga sama, dan tapi dengan kriteria itu. Oke. Gitu. Nah, kalau tadi mendengar cerita dokter, berarti yang bisa mengakses masyarakat umum ya Dok, tidak terkecuali hanya warga UGM saja. Inilah Pak Rektor udah bilang ini untuk umum 200, tapi kan kita juga sama ya, masyarakat umum boleh. Bahkan di Wisma Karanggayam itu 300 masih belum terisi. Ini baru keterisiannya sekitar 50%. 50%. Masih di sini 200, paling Banter 70, belum sampai 100 lah, mungkin hanya 100-an mungkin maksimal. Karena kan berputar, kalau dia sudah pulang, ada pasien masuk lagi, pulang, masih lagi, seperti itu. Kalau seandainya Pemda atau tempat-tempat yang punya hotel itu, kita kan bisa kerjasama, kan udah saatnya kerjasama. Daripada pandemi ini nggak ada ujung, ada, lama berakhirnya kan bangkrut juga hotel. Ya, tapi kalau coba semuanya pengusaha hotel mau menyediakan seperti ini, toh nanti setelah itu kita desinfektan, selesai. Betul. Dan sekali lagi ini gratis ya Pak Dokter ya. Iya, itulah UGM. Jadi bukan setelah pulang dinyatakan sembuh udah tagihan tuh nggak mungkin. Udah ditanggung. Ditanggung full cover dari. Cover ya, udah saat itulah sebenarnya. Kemudian nanti namanya Tuhan itu punya inilah. Kemudian oleh Ngarso Dalem, oleh Gubernur, rumah sakit itu diberikan SK. SK-nya adalah SK rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Maka dengan adanya SK tersebut dibiayai oleh APBN.
Berarti Pak, dampak SK Gubernur ini sangat signifikan sekali ya dalam keberadaan atau menunjang keberadaan shelter-shelter ini. Oh iya, pasti dengan adanya diputuskan, ada beberapa namanya shelter yang diambil oleh rumah sakit dijadikan rumah sakit, namanya rumah sakit darurat atau sayap rumah sakit. Itu selain RSA dengan sini, kemudian rumah sakit apa istilahnya Panembahan Senopati dengan shelter yang di Baciro kalau nggak salah ya, kemudian saat itu dengan rumah sakit di RSUD Sleman yang di Prambanan itu dengan rumah sakit lapangan Respati itu. Ada kalau nggak kita dengan ini membawa dampaknya adalah biaya ditanggung oleh pemerintah. Dan mekanisme anggarannya menjadi sangat jelas ya Pak ya? Ya jelas karena kita klaimkan. Bisa diklaimkan. Oke. Tetapi tetap harinya ya itulah namanya, dan itu punya peranan penting gubernur, yaitu Ngarso Dalem mempunyai kemauan yang kuat untuk ikut partisipasi. Nah, ini dipicu oleh UGM, didorong oleh Ngarso Dalem, maka jadilah ini untuk semuanya bahwa RS akademik UGM ini mengampu ini udah jelas nggak masalah, sehingga nanti diharapkan tidak terjadi lagi namanya apa ya, istilahnya pasien itu terlantar lah begitu Mbak Rian. Pak Dokter tadi sempat ya di awal, dan ini mungkin agak mundur sedikit ke belakang, bahwa sebetulnya inisiasi ini tuh sudah dipikirkan bahkan dari tahun lalu ya, sangat jauh-jauh hari sebelum mungkin COVID ini mengalami penonjakan jilid kedua. Pada saat itu inisiatif awalnya seperti apa sih Pak Dokter? Kok bisa berpikir advance gitu? Kan begini, karena kan intinya itu kan isolasi ya. Intinya itu mengisolasi orang yang sudah terinfeksi. Nah, orang yang terinfeksi itu kan ada macam, ada namanya ya baik gejalanya ringan seperti namanya orang tanpa gejala ringan itu, kemudian sedang gitu. Atau mungkin zaman dulunya kan ada namanya OTG, PDP dan yang lain itu. Pasien dalam pengawasan itu kan keliaran. OTG keliaran, ya nggak selesai-selesai. Itu mesti harus dilakukan suatu di dalam tanda kutip karantina sampai selesai masa inkubasi ini obat apa istilahnya COVID ini sekitar 14 hari lah selesai. Maka setelah 14 hari ya nggak usah nunggu pemeriksaan PCR lagi, udah boleh. Gitu. Artinya isolasi mandiri juga sebenarnya nggak efektif ya dokter? Ya pasti toh, isolasi mandiri itu bagaimana orang masih makan misalnya cari Gojek, kemudian cari Gojek, beli Gojek, Gojeknya ketemu dia. Mas gimana nih ya? Gak pernah putus. Gak pernah putus. Orangnya Gojek ketemu teman Gojek yang lain di pangkalannya. Ketemu keluarganya. Keluarga lagi, kemudian dia belinya. Ini nggak selesai. Ya, metelah itu kalau di sini kan dikasih makan. Artinya ada suatu aturan-aturan yang ini. Oke, menarik sekali. Lantas Pak Dokter, kalau kita bicara pasca penerapan shelter-shelter yang ada di UGM ini, ada nggak sih Pak signifikansi yang dirasakan khususnya oleh rumah sakit mungkin atau fasilitas kesehatan lainnya yang barangkali terbantu sekali, atau jumlah angkanya ini semakin menurun bagi pasien penderita COVID? Ya, sementara ini ya nggak tahu apakah ini menurun terus atau enggak, tapi intinya rumah sakit sudah bisa mengalihkan pasien dirawat 2, 3, 4 hari, kondisinya sudah mulai membaik, dorong ke sini. Pasien yang melakukan, dulu kan gini, pasien itu datang di rumah sakit, di asesmen, orangnya minta mondok, misalnya orang mondok, tapi nggak bisa. Gimana, di rumahnya saya nggak ada Pak, yang oke, misalnya dengan gejala sedang, kan terpaksa di rumah sakit. Makanya sebenarnya ini nggak perlu, dorong di shelter sini, di sayap rumah sakit sini, gitu loh. Dengan di sini kan kita punya, kalau sini 200 tempat tidur kan sampai dengan satu rumah sakit. Ya, sehingga nanti di rumah sakit itu hanya khusus pasien-pasien yang memang berat gejalanya. Orang ini misalnya terjadi penurunan saturasi, yang harusnya dia butuh rumah sakitnya penuh. Nggak terkoneksi, dia datang ke rumah sakit satu yang lain nggak penuh. Nah ini kan nggak